Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kelly Jennifer dengan NIM J00238089 dari kelompok A1. Nah, pada video ini saya akan menjelaskan beberapa hal ya mengenai anatomi di blok 1.2. Tapi ada topiknya gitu. Topiknya adalah mengenai artikulasio genu. Jadi kalau teman-teman mau tahu apa itu artikulasio genu akan saya jelaskan di video ini. Nah, tapi sebelum itu, kita biar otaknya gerak nih, dan bisa menebak artikulasio genu itu apa, kita bisa lihat dari gambar ini nih. Jadi ini kan gambar orang lagi main sepak bola, pemain sepak bola. Nah, logikanya kalau kita main sepak bola, ya pasti menggunakan bagian tubuh bagian bawah dong, nggak pakai tangan, ya kan? Kecuali kiper, oke. Kalau pemain sepak bola kecuali kiper, itu kan mainnya pasti pakai tungkai bawah ya, pakai kaki. Nah, yang membuat pemain-pemain ini bisa bergerak dengan lincah, bisa menekuk, bisa melakukan fleksi, ekstensi, lalu melakukan rotasi internal dan eksternal, itu siapa? Ya, ini daerah di antara regio femur dengan regio cruris kan. Jadi di sini tuh ada namanya articulatio genu. Saya lanjut. Nah, bentar di sini. Jadi, kan tadi udah tahu articulatio genu itu di mana? Yaitu daerah di antara regio femur dengan regio cruris yang ada os patelanya nih. Os patella itu yang di situ ada apa tonjolan yang biasa kita sering bilang dengan lutut gitu. Oke, kita pakai bahasa anatomis di sini. Nah, kita akan mempelajari mengenai struktur dari artikulasio genu. Tapi strukturnya kan banyak ya. Ada osa, ada ligamentum, ada juga nanti otot-ototnya sama tendonnya. Di sini kita khusus mempelajari mengenai osanya. Jadi yang menyusun artikulasio genu ini dari segi osa ya, itu ada tiga. Ada os femur, ini bagian eh, superior, lalu os patella, bagian anterior, dan os tibia. Tibia itu di bagian inferior. Kalau yang ini fibula, beda. Yang kita bahas itu tibia. Nah, kalau dilihat dari lateral ini ada ini os femur, terus ini os patella, dan ini os tibianya. Dan ini ketika dilakukan eh, fleksi, seperti itu. Kalau ini gambar, bukan gambar, ini foto. Ya, foto saya ambil dari buku Gray Basic Anatomy. Ini bentuknya seperti X-ray gitu ya. Udah tahu osanya, kita lanjut. Ya, ke ligamennya. Nah, ligamennya ada beberapa. Jadi yang pertama itu ada ligamentum collateral medial dan ligamentum collateral lateral atau bisa kita kenal singkatannya MCL dan LCL. Nah, di sini tuh kalau yang ligamental collateral medial itu yang ini, ini. Nah, medial itu kan mendekati inti tubuh dan apa fibula ini kan lebih medial dari apa os tibia gitu. Lalu di sini ada LCL, ligamentum collateral yang lateral. Lalu ada ligamentum patella ini di bagian inferior dari os patella. Lalu ada ligamentum cruciatum anterius dan ligamentum cruciatum posterius. Ini tuh yang terkenal kalau kita lagi main sepak bola. Jadi kalau main sepak bola itu kan biasanya injury-nya itu bagian ACL-nya. Nah, kalau kita sering nonton sepak bola nih, kalau ada yang jatuh mengenai cedera, lalu nggak bisa main lagi, harus dibantu oleh pihak medis, itu karena biasanya ACL-nya ada bermasalah atau mengalami perobekan. Jadi kalau kita lihat secara anatomis,
ACL dan PCL ini ada di bagian dalam, bagian profundus. Ini yang ACL, ligamentum cruciatum anterius, dan ini maksudnya ini di bagian profunda, tapi kalau dilihat dari antara dua ligamentum ini, yang ligamentum cruciatum anterius ini lebih anterior, jadi bagian anterior. Tapi kalau yang ligamentum cruciatum posterior itu di bagian posteriornya gitu. Lalu ada ligamentum transversum genum. Itu nggak ada di sini, ada di slide selanjutnya. Nih, ligamentum transversum genum. Nih, di sini. Begitu. Lalu ini kan kalau dilihat dari pandangan superior, ini ada ligamentum patella. Lalu ini ada ACL ini. Maaf, ini ACL ini PCL. Gitu. Lanjut. Nah, tadi kan udah osanya, udah ligamentumnya, sekarang otot dan tendon, muskulus dan tendonnya. Nah, kalau muskulus, muskulus yang menyusun bagian artikulasio genu ini ada hamstring muscle atau hamstring musculus sama aja, sama ada musculus quadriceps femoris. Kalau tendonnya itu ada tendon quadriceps femoris yang sering ini, sama yang ada tendon hamstring sama tendon patellar. Kita lanjut dulu ke bagian muskulusnya. Nah, oh ya, tadi kan yang bagian muskulusnya kan terbagi dua, ada hamstring muscle sama musculus quadriceps femoris. Kita masuk ke musculus quadriceps femorisnya dulu. Jadi terbagi jadi 4 lagi muskulusnya. Yang pertama itu ada musculus vastus medialis. Kalau dia di sini, yang ini. Nih, yang kalau ini tuh gambarnya di sini. Ini tapi beda beda kaki. Yang ini kan medialis. Intinya medialis itu mendekati inti tubuh. Ini tuh yang eh ini bagian eh dex ya, ini bagian dextra. Bener. Jadi ini yang medialis, terus ini musculus vastus intermedius. Kalau yang itu tuh, oh, musculus vastus intermedius itu di daerah profunda. Jadi di sini tuh nggak bisa lihat. Sini juga nggak bisa lihat, soalnya di profunda. Lalu ada musculus vastus lateralis, yang ini. Kalau di sini tuh yang ini, yang menjauhi inti tubuh, begitu. Lalu ada musculus rectus femoris. Musculus rectus femoris itu di ini, yang ini. Sini tuh nggak kelihatan. Oke, kita lanjut ke hamstring muscle. Nah, hamstring muscle ini terbagi menjadi 3. Ada musculus biceps femoris. Musculus biceps femoris ini terbagi jadi 2 kaput. Ada kaput longum sama kaput brief. Ini kaput longum, yang ini kaput brief. Terus ada musculus semitendinosus. Ini, yang ini. Musculus semitendinosus sama musculus semimembranosus, yang ini paling medial. Jadi brief itu paling lateral, terus kaput longum biceps femoris itu yang lebih medial, terus nanti ada semitendinosus yang lebih medial, yang paling medial itu ada musculus semimembranosus. Seperti itu. Kita lanjut ke tendon. Nah, tendonnya itu ada 3 yang menyusun artikulasio genu. Yang penting pada eh, yang membantu tadi pemain sepak bola itu, bermain sepak bola yang berhubungan dengan ACL dan lain sebagainya. Ini ada tendon quadriceps femoris. Nih, tendon di bagian superiornya dari os patella. Lalu ada tendon patella. Tendon patella ini yang maaf, tendon patella ini tadi ligamentum ya. Ya, kalau tendon patella itu
itu pokoknya di daerah patella. Jadi nanti kan ada musculus, nanti ditempel sama tendon. Lalu ada tendon hamstring, tidak terlihat di sini. Gitu. Lanjut. Nah, tadi kan udah tentang muskulus sama tendonnya, kita masuk ke bursa. Jadi ada bursa kas di daerah articulatio genu, ada beberapa. Kita mulai dari yang digambar dulu, soalnya yang di atas ini gak ada di gambar, nggak terlihat. Jadi yang terlihat dulu. Yang pertama ada bursa prepatellaris, yang ini, yang hijau ini. Lalu ada bursa suprapatelans, yang ini. Lalu ada bursa subcutanea infrapatellaris dan bursa infrapatellaris prolunda. Yang prolunda itu lebih profunda. Terus nanti ini yang bursa subcutanea infrapatellaris itu yang lebih superficial. Lalu nanti bursanya ada bursa popliteus, lalu bursa anserin, lalu ada bursa semitendinosus, dan bursa semimembranosus. Seperti itu. Nah, ini kita lanjut ke vaskularisasinya. Ada arteri, ada vena. Nah, kalau arterinya itu ada arteri poplitea. Yang ini, yang di profunda, yang gede. Nih. Lalu ada arteri fibular. Arteri fibular tuh nggak terlihat, tapi ada ini sih. Ini nggak terlihat jelas. Lalu ada arteri tibialis posterior. Ini kan ada anterior, ini yang posterior. Nih, sini. Ya, dia lanjutan dari arteri poplitea. Gitu. Lalu ada vena. Nah, vena itu namanya mirip. Ada vena poplitea sama vena fibular. Nih. Jadi, kok namanya mirip gitu? Iya, karena letaknya itu mirip. Terus, ya cuma bedanya di arteri sama vena. Kalau arteri kan dari jantung menuju ke bagian tubuh. Tapi kalau vena itu kan pembuluh balik. Berarti membawa eh, darah dari bagian eh, ekstremitas inferior menuju jantung gitu. Jadi apa namanya? Sirkulasinya itu berkebalikan. Lanjut. Oh, sudah selesai. Jadi untuk tentang apa? Topik artikulasio genu, definisinya udah. Lalu tadi fungsinya saya hubungkan sama dengan pemain sepak bola, terus ada ACL, terus ada apa osanya, ligamentumnya, terus ada tendon, musculus, lalu ada vaskularisasinya juga udah. Semoga dengan penjelasan ini teman-teman yang menonton bisa dapat mengerti, terus saya juga bisa lebih paham, lebih ingat juga. Jadi kalau misalnya ditanya langsung bisa jawab. Ya, semoga bermanfaat. Saya mohon maaf jika ada kesalahan dalam perkataan maupun penjelasan. Ya, sekian, terima kasih.